Guys, ada berita terbaru lagi ya, iaitu tentang kemajuan yang ada di Indonesia. Kini katanya Tower Pencakar Langit ibu kota baru Indonesia segera dibangunkan. Wow. Di mana tempatnya guys? So pasti anda sudah tahu kan? Tapi untuk lebih teliti lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini kita nak mereaction lagi satu lagi video daripada channel Lensa Kalimantan. Wow, sudah lama guys saya tak mereaction daripada Lensa Kalimantan. Dulu sering juga ya. Saya mereaction daripada channel beliau. So katanya di sini adalah Tower Pencakar Langit ibu kota baru Indonesia segera dibangunkan. Wow. Okay guys, tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Lensa Kalimantan, Tower Pencakar Langit ibu kota baru Indonesia segera dibangunkan. Biar betul guys ya, biar benar. Penajam Tower. Oh, Penajam Tower nama dia. Kubahnya mesti seperti masjid ya. Pembangunan mega proyek infrastruktur ibu kota baru di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur terus dilanjutkan, mulai dari infrastruktur dasar hingga rencana landmark melampaui monumen nasional di Jakarta. Guys, saya nak tanya sedikit, betul ke memang akan, iaitu kawasan Kalimantan sana nanti akan menjadi sebuah ibu kota untuk Indonesia, bukan di Jakarta lagi, ataupun ada dua ibu kota, contohnya satu di Jakarta, satu di Kalimantan, begitu ke? Ataupun memang di Kalimantan itu adalah pusatnya nanti, ataupun kawasan yang seperti Jakarta yang akan dibangunkan dan beralih kepada di sana untuk segala, untuk memajukan negara, untuk segala ekonomi, untuk segala politik, untuk segala apalah, semua bertuju kepada Kalimantan di sana, iaitu di bahagian Penajam ya, katanya tempat tu ya. Betul ke guys? Boleh anda komen di bawah komentar guys, supaya saya lebih tahu lagi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR mulai menyiapkan sejumlah infrastruktur dasar sebagai penunjang bagi calon ibu kota negara di wilayah ibu kota negara Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota baru di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur akan memiliki landmark dengan tinggi 150 meter yang melebihi Tugu Monumen Nasional atau Monas di DKI Jakarta dengan ketinggian yang hanya mencapai 132 meter. Oh, di atas dia tu kalau kita boleh perasan nampak guys, ada macam tanda Allah ya. Dia punya menara tu dan berkubah seperti kubah masjid. Unsur-unsur Islam lah. Proyek pembangunan Islam. Tower Penajam disebut-sebut bakal mencapai ratusan miliar rupiah ini menjadi sorotan masyarakat Kabupaten Penajam Pasar Utara. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR Kabupaten Penajam Pasar Utara, Edi Hasmono, memperkirakan pembangunan Tower Penajam bakal membutuhkan anggaran kurang lebih 150 miliar. 150 miliar guys, banyaknya. Kalau kita tengok pada gambar ni guys, ini adalah Monas ya, yang ada di Jakarta yang kita tahu selama ni lah, iaitu Menara Monas. Dan ini adalah menara apa nama dia kata tadi? Penajam Menara Penajam betul lah guys. Maaf kalau silap. Memang sangat mahal kosnya. Dia memaparkan pembangunan Tower Penajam di kawasan Stadion Penajam di kilometer 9 Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam dekat dengan stadion, akan dibiayai dengan skema anggaran tahun jamak atau multi years. Ada dekat dengan stadion rupanya. Pengumuman LPSE atau Lembaga Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Penajam Pasar Utara menyebutkan perencanaan pembangunan Tower Penajam di ibu kota negara tersebut dianggarkan pada tahun 2021 ini. Dia punya projek tu akan dibina pada tahun inilah, tahun 2021. Tapi sudah nak habis tahun ini guys. Ini dah Oktober Mungkin November, Disember kan?
Harga perkiraan sendiri atau HPS lelang paket kegiatan perencanaan pembangunan tower penajam itu sekitar kurang lebih 3,7 miliar. Dan lelang tersebut dimenangkan oleh PT Pandu Perkasa dengan nilai total lelang sebesar 2,9 miliar rupiah. Kontraktor dia adalah PT Pandu Perkasa yang untuk membina menara tersebut ya. Wow, sangat beruntunglah pada kontrak apa orang panggil construction. Construction tu beruntung mendapat projek yang sangat besar ya, dan menjadi salah satu projek untuk diingati selama-lamanya lah, sebab benda tu akan selama-lamanya yang ada di Indonesia kan. Belum lama ini masyarakat Kalimantan Timur, terutama masyarakat Kabupaten Penajam Pasar Utara dibuat heboh soal proyek menara pencakar langit di calon lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur tersebut. Ini pun adalah salah satu Kabupaten Penajam Pasar Utara. Ya, Kabupaten Penajam Pasar Utara memang sebagian masuk dalam kawasan lokasi ibu kota baru Republik Indonesia. Kabar mengenai pembangunan tower pencakar langit ibu kota negara tersebut turut dibenarkan oleh Bupati Penajam Pasar Utara atau Bupati PPU Abdul Ghafur Mas'ud. Bupati PPU tersebut sempat memposting terkait rencana pembangunan proyek tersebut di akun media sosial miliknya. Penajam Pasar Utara, nama tempat yang tingginya melebihi monumen nasional atau Monas cantik kampung ni kan. Guys, sebelum kita lanjutkan videonya ya, untuk pengetahuan anda ya, ibu saya ada di Kalimantan guys, di Balai Karangan tempatnya. Pasti anda tahu kan, kalau anda orang Indonesia di Kalimantan, di Balai Karangan, dekat dengan Ruis, dekat dengan Tuak, tak jauh daripada Pontianak lah, dekat kawasan tu. Tapi kerana sekarang pandemik, saya tak boleh balik kampung. InsyaAllah nanti saya akan balik ya. Dibangun oleh pemerintah Kabupaten PPU. Kalau jumpa saya, jangan lupa tegur-tegur saya guys kalau terjumpa saya di Balai Karangan ya. Dibangun sebagai ikon dari ibu kota negara atau IKN baru di wilayahnya. Ia mengatakan gagasan tersebut muncul setelah Kabupaten Penajam Pasar Utara ditetapkan oleh pemerintah sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia. Tower penajam tersebut bakal dibangun di kawasan stadion dengan tinggi kurang lebih 150 meter. Lebih daripada itu, sebelumnya Kementerian BUMN beberapa waktu yang lalu berencana untuk membangun BUMN Tower di kawasan ibu kota negara baru dalam rangka mendukung pembangunan proyek tersebut. Luar biasa guys, jembatan dia cantik dari macam tower ni. BUMN di sana akan menjadi pusat moda transportasi, di mana nanti lalu lintas transportasi ini dia punya apa tu? Melintas di depan, atas atau bawah BUMN Tower tersebut. Dia punya contoh ya. Dan daripada itu, BUMN Tower juga akan menjadi tempat entertainment atau hiburan, dan ruang publiknya akan didesain seperti ruang publik yang berada di Petronas Kuala Lumpur, Malaysia. Ya. Sedap betul bunyi orang panggil apa tu guys? Daripada itu, Sapek, pemerintah telah memutuskan bahwa ibu kota negara baru Republik Indonesia akan dipimpin oleh kepala otorita. Kepala Badan Otorita akan bertanggung jawab secara penuh mengelola jalannya pemerintahan. Selain daripada itu, kepala otorita juga harus memastikan proyek pembangunan ibu kota berjalan tepat waktu. Ya, betul. Cantik salah satu yang guys. disebutkan dalam draft rancangan undang-undang ibu kota adalah otorita ibu kota negara. Dijelaskan bahwa otorita IKN akan jadi penanggung jawab semua pembangunan IKN di Lama saya tak Timur. balik guys. Badan Rindu otorita tengok. adalah lembaga pemerintahan yang dibentuk dalam rangka persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara yang baru. Betul. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN atau Bappenas, Rudi Supriyadi Pramudadinata cantiknya mengatakan jembatan ni. Undang pemindahan ibu kota negara disahkan oleh DPR. Dengan sistem otorita tersebut, tidak akan ada pilkada di kawasan ibu kota negara baru tersebut. Hal tersebut dikarenakan kepala otorita akan dipilih langsung oleh presiden. Pengelola ibu kota negara nantinya akan langsung bertanggung jawab ke Presiden Republik Indonesia. Selain daripada itu, pemerintahan ibu kota negara akan dikecualikan dari aturan yang mengatur daerah pemilihan dalam pemilihan umum atau pemilu. Otorita ibu kota negara dipimpin seorang kepala dan wakilnya. Masa jabatan kepala dan wakil otorita ibu kota negara. Cantik ya, dia punya kubah dia, masjid ya. Jabatan tersebut sewaktu-waktu juga dapat dicopot atau diberhentikan langsung oleh presiden. 150 meter guys tinggi menara tu.
Masya Menurut Allah. draft rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, kewenangan pemerintah khusus Ibu Kota Negara dalam mengelola wilayah mencakup seluruh urusan pemerintah, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, dan juga keamanan, Ya. justisi moneter dan fiskal nasional, dan agama. Draft rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara tidak mengatur pembentukan DPRD dalam pemerintahan khusus Ibu Kota Negara. Artinya Ibu Kota Negara tidak akan memiliki DPRD seperti DKI Jakarta saat ini. Oh, tak ada So guys, kita dah reaction sama-sama tadi bagaimana kita tengok begitu cantik menara tu Wah, memang sangat luar biasa lah bentuk iaitu orang panggil menara penajam betul maaf kalau silap guys. 150 meter tinggi dia. Wow, sangat tinggi guys. Kosnya pun miliar juga Wow, memang banyak pembangunan dan projek-projek yang terbaru akan dibina di kawasan ibu kota terbaru Indonesia Tapi yang saya tanya tadi daripada mula-mula, yang Jakarta tu nanti bagaimana jadinya guys? Adakah di situ pun akan menjadi pusat bandar juga ataupun tetap sama begitu dibiarkan ataupun dibiasakan memang begitu sahaja dan segala untuk pentadbiran semuanya beralih ke Kalimantan di Penajam Utara. Adakah begitu caranya guys? Tolong komen di bawah komentar guys supaya saya lebih faham lagi apa sebenarnya tujuan iaitu kota iaitu ibu kota baru Indonesia ini dibangunkan. Memang saya sangat kagum dan saya doakan semoga Indonesia akan terus makmur, terus aman, terus maju dan terus berkembang seperti mana-mana negara yang ada di Asia Tenggara ini. Seperti kita tengok Singapura yang sungguh membangun, sangat-sangat membangun dan kita tengok juga Jepang bagaimana mereka membangun dan kita tengok negara-negara Eropah yang lain sangat membangun guys dan Malaysia pun mengikut jejak langkah seperti Singapura dan banyak lagi negara-negara yang kita ikut untuk sama-sama kita maju dan membangun bersama-sama. Begitu juga Indonesia. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda juga kepada Brozul Channel. Saya minta maaf guys kerana ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction. Biasa guys, kerana saya manusia biasa, takkan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. So, jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.